Kenapa PSI tidak lolos atau suaranya tidak besar meskipun dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman, kembali di video kali ini saya akan menyajikan Dekaran Isu Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk pembahasan kali ini saya ingin berbicara tentang PSI, ya, Partai Solidaritas Indonesia, di mana pada pemilu 2024 ini ternyata menurut hasil quick count itu tidak lolos parliamentary threshold, ambang batas parlemen, ya, yang 4%. Nah, ini kan menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa PSI yang notabene dipimpin oleh Kaisang Pangarep yang adalah putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi ternyata kurang laku di pasar, ya, artinya tidak banyak yang memilih karena tidak lolos tadi itu. Meskipun di antara partai-partai baru PSI tampaknya tertinggi perolehan suaranya, ya, tapi tetap menjadi bahan pertanyaan publik, kenapa tidak lolos? Sementara kita tahu pasangan Prabowo Gibran yang menurut hasil quick count itu unggul secara telak, kisaran di 58%, ya, yang kemudian menjadikannya lolos dengan satu putaran saja. Nah, kita tahu Prabowo Gibran di belakangnya adalah Joko Widodo atau Jokowi, gitu ya. Sehingga kemenangan Prabowo dianggap sebagai kemenangan Jokowi. Karena itu pertanyaan tadi menjadi relevan, kenapa PSI tidak lolos atau suaranya tidak besar meskipun dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi? Nah, menurut saya ada beberapa sebab, ya, ada beberapa alasan. Pertama, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Burhanuddin di Twitternya bahwa salah satu alasannya karena pengasosiasian PSI ke masyarakat, khususnya di level akar rumput, grassroots, itu tidak kuat. Artinya bahwa PSI ini lebih banyak dikenal di perkotaan. Sementara pemberitaan sampai level akar rumput itu kurang banyak terkait dengan PSI yang dipimpin Kaisang. Berbeda dengan pemberitaan tentang Prabowo Gibran, itu kan begitu masif sehingga masyarakat di level bawah atau di akar rumput ya tahu bahwa Prabowo Gibran itu di belakangnya adalah Pak Jokowi. Nah, sementara PSI ini kan relatif partai baru, relatif partai yang menengah, ya, atau katakanlah basisnya itu kalangan menengah, sehingga ke level grassroots akar rumput itu sulit masuk. Karena itu mungkin publik tidak begitu publik yang dimaksud adalah masyarakat bawah tadi itu, ya, tidak begitu mengenali tentang PSI yang dipimpin oleh Kaisang. Nah, alasan yang kedua menurut saya adalah bahwa Kaisang sendiri, ya, belum begitu lama kan memimpin PSI, dan masuknya dia PSI itu kan secara tiba-tiba, kemudian dia masuk dan langsung jadi ketua umum PSI, sehingga kemudian kan banyak juga yang mengkritik kok tiba-tiba masuk langsung jadi ketua umum, sama sekali tidak pernah aktif sebelumnya, gitu ya, sehingga mungkin orang juga kemudian banyak yang tidak yakin terhadap kepemimpinan Kaisang. Nah, yang ketiga, ya, terkait dengan ketokohannya. Nah, Kaisang kalau kita bandingkan dengan kakaknya, ya, misalnya Gibran Raka-Buming Raka yang sekarang jadi wapresnya Pak Prabowo, cukup jauh perbedaannya, ya, di mana Gibran sudah lebih dulu masuk ke dunia politik dan dia sudah berhasil menjadi wali kota Solo dan sudah banyak melakukan berbagai hal, gitu ya, khususnya di Solo, sehingga pemberitaan tentang Gibran juga kan sangat besar, sangat masif.
Kemudian secara penampilannya juga Gibran tampak lebih serius ya, lebih ya kalem dan seterusnya, sehingga ketika orang melihatnya dalam konteks politik ya mungkin jauh lebih tepat. Nah, sementara Kaisang kita tahu penampilan kesehariannya apalagi sebelum menjadi ketua umum PSI kan seperti tidak terlalu serius ya, banyak bercandanya daripada seriusnya di dalam berbagai hal atau di dalam penampilan-penampilan di publiknya gitu ya. Kemudian ketika masuk ke PSI jadi ketua umum memang agak sedikit berubah, tapi tentu saja citra di publiknya sebagai orang yang sering bercanda dan seterusnya itu masih kuat, sehingga ketika dia memimpin sebuah partai politik mungkin publik belum begitu yakin gitu ya. Nah, itu saya kira 3 alasan mengapa PSI kemudian nilainya atau perolehan suaranya tidak memungkinkannya untuk lolos parliamentary threshold. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.